Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini saya akan coba menerangkan membuat jurnal umum. Dan saya ditemani oleh kucing-kucing saya ini. Semoga kalian gak dengan kucing ketika saya. Sebentar lagi akan saya terangkan beberapa contoh transaksi dari perusahaan jasa yang akan dibuat jurnal umum. Nah, mari kita simak anak-anak dengan baik, dengan pelajari sesama nanti ya kalian bisa mengerjakan PR setelah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini saya mau menerangkan persamaan dasar akuntansi. Ini adalah dasar-dasar dari akuntansi yang kalian harus pahami. Untuk kalau ini belum paham, nanti tidak bisa melanjutkan akuntansi untuk bab-bab berikutnya. Nah, ini sebuah contoh dari perusahaan akuntansi, yaitu dari Biro Jasa Akuntan miliknya Nyonya Arinda. Tanggal 1 Januari tahun 12, Nyonya Arinda menginvestasikan perawatan kantor sebesar 10.000. Berarti di sini ditulis dulu tanggalnya 1 Januari. Peralatan bertambah 10.000. Peralatan dikasih tanda plus aja, 10.000. Nulisnya ini dari belakang supaya nanti, nah ini begini, 10.000 bertambah. Dan kas sebesar 25, berarti kasnya bertambah 25. Nah, bertambah 25. Untuk langkah awal itu nulisnya dari belakang supaya lurus satuan dan puluhan. Nah, ini antara aktiva dan pasiva harus sama, sebanding besarnya. Namanya harus balance ya. Jadi di sini 25 ditambah peralatan 10 berarti modalnya bertambah sebesar 35.000. Nah, tanggal 2 diterima jasa audit dari klien sebesar 15.000. Dibayar pada 10 Januari. Berarti ini tanggal 2 itu sudah menyelesaikan pekerjaan. Tetapi rupanya baru pembayarannya itu tanggal 10 Januari. Sehingga perusahaan ini punya yang namanya tagihan atau piutang. Sehingga di sini piutang bertambah. Piutang bertambah sebesar 15.000. Piutang bertambah 15.000 berarti kita punya pendapatan ya. Pendapatan karena nggak ada kolom pendapatan maka dimasukkan kolom modal, karena kolom modal ini adalah kolom serba-serbi. Jadi di sinilah, ini sekarang mulai dari angka menguruskan aja ya, gitu. Sehingga di sini tulisi namanya pendapatan. Pendapatan. Nah, setelah ada 2 transaksi, maka ini harus diturunkan atau dijumlahkan. Sehingga ini adalah tetap 25. Ini tetap sebesar 15.000. Peralatan juga diturunkan sebesar 10.000. Sedangkan modal akan menambah ya, plus ketemu plus, sehingga di sini sebesar, nah ini 10.45. Nah, antara aktiva dan pasiva harus sama. Pasivanya 50, aktivanya 25 ditambah 15 ditambah 10 pas sama dengan 50.000. Jadi sudah balance. Baru sekarang masuk tanggal 3, di sini tanggal 3. Tanggal 3 dibeli perlengkapan kantor guna keperluan jasa audit sebesar 5.000. Dibeli perlengkapan, berarti perlengkapannya bertambah karena beli. Perlengkapan bertambah sebesar 5.000. Nah, ini mulai dari belakang dulu supaya tidak diisi ya. 5.000. Kalau kita membeli perlengkapan, ini rupanya secara tunai, berarti kita uang
kasnya berkurang. Berarti mengurangi kas, sehingga di sini kasnya berkurang sebesar yang sama 5.000. Nah, setelah ini selesai, dua kotak dalam transaksi ada di kotak itu ada dua transaksi, maka diselesaikan. Plus 25 ketemu min 5.000, berarti masih sisanya plus. Ya, berarti sisanya plus 20. Sedangkan di sini tetap plus 15 karena tidak ada pengurangan atau penambahan. Ini juga terus diturunkan aja 5.000. Ini tetap 10.000. Ini tetap 50.000. Kemudian tanggal 6 diterima pendapatan jasa audit dari perusahaan Seroja sebesar 20.000. Tanggal 6. Nah, diterima pendapatan berarti kita terima uang. Berarti kasnya bertambah. Kasnya bertambah sebesar 20.000. Kas bertambah 20.000. Kalau aktiva bertambah, pasiva juga harus bertambah, harus banding. Berarti di sini aktivanya bukan utang, tapi masukkan kolom modal karena modal ini kolom serba-serbi. Berarti di sini juga harus bertambah 20.000. Nah, diberi keterangan karena kita menerima pendapatan, maka di kolom keterangan ditulisi pendapatan. Setelah selesai, ini karena ada dua, langsung diselesaikan. Plus ketemu plus berarti menambah. Di sini 40.000. Ini turunkan aja langsung 15.000. Sedangkan ini juga langsung turun 5.000. Tetap ini 10.000. Ini ditambah sehingga 70.000. Setelah itu dicek antara aktiva dan pasiva harus sama. 40 ditambah 15 ditambah 5 sudah 60, 70 sama 70.000. Kemudian tanggal 8 diterima jasa audit dari perusahaan sebesar 15.000. Caranya sama ya. Ya, berarti tanggal 8 ini begini lagi, tanggal 8 diterima jasa audit dari perusahaan Sabang sebesar 15. Nah, berarti ini bertambah lagi 15 kasnya. Seandainya belum diterima tapi sudah menyelesaikan pekerjaan, maka piutangnya yang bertambah, kasnya tidak bertambah. Nah, maka di sini bertambah 15. Tapi andai belum dibayar, berarti di sini bertambahnya 15-nya. Piutang, kasnya nggak bertambah. Nah, ini akan menambah modal juga. Sehingga di sini tulisi pendapatan. Dijumlahkan ini ketemu plus 40 ditambah plus 15 sehingga plus 55. Ini tetap turunkan. Ini tetap turunkan, ini tetap 10.000, ini ditambah karena plus ketemu plus berarti 85.000. Nah, tanggal 9 dibayar beban gaji karyawan sebesar 10.000. Membayar beban gaji itu pakai uang, berarti kasnya berkurang sebesar 10.000. Tanggal 9 ini, maaf, tanggal 9 ini ya, tanggal 9 membayar gaji karyawan sebesar 10.000, berarti mengurangi kas 10.000. Kas berkurang, di sini aktiva pasiva nggak ada kolom yang lain, berarti masuk kolom serba-serbi atau modal, berarti kasnya juga berkurang 10.000. Sehingga ini tulisi beban gaji.
Nah, ini baru dikurangi, plus ketemu min, berarti mengurangi. Berarti sisanya masih plus. Plus 45.000. Ini turunkan tetap 15.000. Tetap diturunkan 5.000. Ditambah tetap 10.000. Ini dikurangi menjadi 75.000. Nah, nanti kalian teruskan sendiri sampai habis. Sehingga sampai habis nanti aktiva sama pasiva dijumlahkan harus sebanding besarnya. Berarti pekerjaan kalian untuk sementara dianggap betul kalau sudah sebanding untuk sementara. Karena masuk kolomnya belum tentu betul nanti. Tapi mudah-mudahan bisa betul. Demikianlah anak-anak pelajaran persamaan akuntansi yang sebentar lagi akan saya lanjutkan untuk menjadi jurnal umum. Terima kasih. Selamat menyelesaikan pekerjaannya. Diteruskan lagi bagi PR. Demikianlah anak-anak pelajaran jurnal umum yang baru saya terangkan. Semoga kalian bisa memahaminya dan selamat mencoba mengerjakan PR-nya dan nanti dikumpulkan melalui link yang saya sediakan. Jangan sampai terlambat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.